Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman pioner semua hari ini tetap semangat ya. Oke, informasi terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya. Pi Network ini akan segera meluncurkan open mainnetnya di tahun 2024. Namun di sini Core Team mengajukan 3 syarat ya teman-teman ya, agar segera open mainnet di tahun 2024 ini. Nah, yang pertama di sini ada selesaikan semua pekerjaan ya teman-teman ya. Yang pertama syarat dari Core Team, selesaikan semua pekerjaan persiapan jaringan terbuka di bidang teknologi, produksi, bisnis, dan hukum dengan mengikuti strategi jaringan Pi yang konsisten. Oke, kita langsung ke intinya aja ya teman-teman ya. Di sini sebagian besar teknis dan produk dari pekerjaan persiapan tersebut tercantum dalam berbagai proyek dalam peta jalan versi 2. Oke, pencapaian teknisnya ada di roadmap versi 2 ya teman-teman ya. Kemudian di bidang bisnis dan hukum ini terkecuali ya. Kemudian peta jalan versi 2 juga akan mengecualikan beberapa pencapaian teknis dan produk karena alasan keamanan atau karena berkaitan dengan proyek siluman yang dimaksudkan untuk dipublikasikan nanti. Oke, ini yang pertama, selesaikan semua jaringan terbuka ya. Oke, yang pertama di sini intinya adalah selesaikan semua ya teman-teman ya, pekerjaan persiapan jaringan terbuka di bidang teknologi, produk ya, yang artinya semua marketplace yang terintegrasi dengan Pi Network itu harus segera dibereskan ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua di sini ada capai tujuan dalam KYC jaringan ya. Kemudian migrasi dan penciptaan utilitas. Oke, di sini untuk KYC syarat dari Core Team, semua pioner harus KYC sekitar 15 juta pioner ya. Di sini yang pertama nih syaratnya. Semua pioner ini mungkin sekarang sudah 50 juta lebih ya. Nah, ini minimal syaratnya harus 15 juta pioner ini sudah lolos KYC. Maka dari itu, para teman-teman validator, jangan lupa divalidasi teman-teman kita yang mengajukan KYC ya, agar supaya target 15 juta pioner ini segera tercapai. Ini termasuk KYC penuh ya dan tentatif. Oke. Kemudian di sini migrasi ya, migrasi ini harus sekitar 10 juta pioner, koinnya harus sudah masuk di wallet mainnetnya ya teman-teman ya. Ini syaratnya harus 10 juta. Kemudian di sini kegunaan ya, 100 aplikasi Pi yang ada di mainnet atau siap untuk mainnet. Jadi harus ada sekitar 100 aplikasi utilitas yang siap untuk mainnet ya teman-teman ya, atau sudah berada di mainnet. Kemudian harus mematuhi kebijakan platform Pi, kemudian memenuhi kebutuhan sebenarnya dan memberikan manfaat bagi ekosistem Pi. Nah, jadi harus ada manfaatnya ya teman-teman ya untuk para pioner juga. Kemudian merupakan aplikasi yang berbeda, bukan sekedar tiruan aplikasi demo atau aplikasi lainnya yang tidak dimodifikasi. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi aplikasi tersebut harus diupdate dan harus dimodifikasi dan bukan aplikasi versi beta ya teman-teman ya, atau versi demo, harus yang asli. Kemudian di sini ada referensi data para pioner yang sudah lolos KYC di sini sekitar 8 juta ya. Kemudian ini termasuk KYC penuh dan tentatif. Kemudian di sini ada lagi informasinya, 3,9 juta pioner ini yang sudah bermigrasi ke wallet mainnetnya. Dan syarat dari Core Team itu harus sekitar 10 juta ya. Jadi masih kurang sekitar 6,1 juta lagi ya. Kemudian di sini ada sekitar 40 aplikasi Pi yang nyata ya. Kemudian di sini ada sekitar 40 aplikasi Pi nyata yang pada awalnya kami anggap memenuhi standar di atas. Nah, syarat dari Core Team di sini harus ada 100 aplikasi ya teman-teman ya.
Dan di sini baru ada 40 aplikasi yang dianggap core team itu pantas dan bagus ya. Kemudian memenuhi standar. Kemudian aplikasi Pi di Tasnet atau memenuhi sebagian standar di atas yang dapat ditingkatkan agar memenuhi syarat sepanjang tahun. Kemudian di sini syarat yang ketiga apa ini? Tidak adanya lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang menghambat keberhasilan jaringan terbuka. Nah, di sini ada beberapa faktor global ya yang bisa menunda peluncuran Open Mainnet. Yang pertama di sini jika ada perang ya teman-teman ya. Kemudian ketidakpastian industri, kemudian krisis makroekonomi, perkembangan hukum dan peraturan yang tidak menguntungkan. Nah, ini juga dapat menyebabkan penundaan peluncuran Open Mainnet. Kemudian pandemi, perang, atau sejumlah faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dikendalikan atau tidak terduga ya, yang tidak mendukung peluncuran Open Mainnet Pi Network. Jadi Open Mainnet ini masih sekedar apa ya, target dari core team ya teman-teman ya di tahun 2024 ini. Nah, jika target-target ini belum tercapai, mungkin Open Mainnet bisa mundur. Mudah-mudahan tidak ya teman-teman ya. Kemudian di sini keterangan dari core team, ketiga kondisi ini akan membantu menentukan waktu berlangsungnya jaringan terbuka. Kami berharap jaringan dapat mencapainya pada tahun 2024. Nah, jadi tiga kondisi di atas ini tadi ya teman-teman ya, itu menentukan berlangsungnya mainnet terbuka atau tidaknya. Kemudian di sini ada poin yang bisa kita ambil ya teman-teman. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka Open Network mungkin akan ditunda untuk memastikan transisi yang lebih sukses bagi semua pioner. Nah, ini ya teman-teman. Jadi jika ketiga kondisi ini tadi tidak terpenuhi, maka Open Mainnet ini bisa berpotensi ditunda ya teman-teman ya. Kemudian ada keterangan lagi, secara keseluruhan keputusan mengenai peluncuran Open Network dan waktunya akan dibuat agar dapat memberikan manfaat terbaik bagi VCFi dan bagi komunitas dan jaringan. Dan di sini ada beberapa pertanyaan ya teman-teman ya. Apakah ada jaminan Open Mainnet Pi Network akan terjadi di tahun 2024? Next, ini nanti akan kita bahas ya teman-teman ya. Jadi untuk kawan-kawan pioner semua yang sudah lama tidak membuka aplikasi Pi Networknya dan sudah lama tidak klik petir, silahkan segera dibuka lagi akunnya ya teman-teman ya. Karena di tahun 2024 ini kemungkinan Pi Network berpotensi Open Mainnet. Ingat ya teman-teman ya, berpotensi. Jadi bukan berarti bahwa Open Mainnet ini akan diluncurkan di tahun 2024. Ini masih belum pasti ya teman-teman ya. Mengingat para teman-teman pioner ini yang sudah KYC ini masih berapa tadi ya, saya lupa. Target dari core team itu sekitar 15 juta ya teman-teman ya. Kemudian migrasi ke wallet Mainnet, ini target dari core team harus ada 10 juta pioner. Sedangkan yang baru tercapai baru sekitar 3,9 juta. Jadi masih sangat jauh sekali ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman jangan kecewa jika seandainya Pi Network tidak jadi Open Mainnet di tahun 2024. Masih ada tahun 2025 ya teman-teman ya. Saya yakin ya teman-teman ya, jika seandainya Pi Network ini tidak jadi Open Mainnet di tahun 2024, wah, saya yakin banyak yang menghujat ya. Banyak yang menghujat dan banyak yang akan meninggalkan aplikasi Pi Network ini. Nah, bagi teman-teman yang masih konsisten, kalian harus semangat. Ingat, kata sandi jangan sampai lupa, perasa sandi jangan sampai hilang, dan dijaga akunnya ya teman-teman ya, oke? Khawatirnya ketika Open Mainnet tiba, kalian masih pusing mencari frase sandi ya, masih pusing mencari kata sandi dan sebagainya. Nah, ini yang
repot ya teman-teman ya. Maka dari itu saya sering mengingatkan kepada teman-teman semua di setiap video saya selalu mengingatkan jangan lupa diklik petirnya ya, walaupun kadang telat. Dan jangan lupa juga proses sandinya disimpan. Bila perlu di laminating ya, di fotokopi, ditulis di buku kemudian disimpan. Atau teman-teman juga bisa menyimpan di Google Keep. Oke, ini dulu informasinya ya untuk teman-teman semua. Jadi Open Mainnet ini perlu kontribusi juga dari para pioner ya, dari para developer pengembang atau developer aplikasi yang berpartisipasi di hackathon kemarin. Dan ini juga tentunya harus ada dukungan juga dari core team. Oke.